Jadi untuk sementara ini tuh kayak kita tuh selama hubungan LDR itu benar-benar harus saling ketat gitu loh Mas, karena kita LDR saling kan. Menjaga, iya ya. Harus saling menjaga, kayak email aku masuk di HP dia, email dia masuk di HP aku, dan satu lagi cewek aku ini baru pertama kali belok sama aku. Oh yang siapa, Putri ini? Iya. Kan? Kembali lagi di konten kita Moderna Official. Seperti biasa ketemu lagi dengan saya, dan kali ini ya udah lama ya kita nggak bikin konten dengan si Buci ini ya, karena memang dia ini ya lagi sibuk Lagi ataupun ngebucin. Lagi Bucin. ya cinta-cintanya sama kekasihnya yang baru lah. Iya. Yang baru kan, dulu kan cepet katanya habis Jomblo. mantap-mantap terus ditinggal. Jadi lama nggak nongol guys, lagi sibuk ngebucin. Iya, terus mumpung ini lagi waktunya panjang, akhirnya kita membuat konten lagi gitu. Tapi mohon maaf sebelumnya, soalnya kita kontennya lagi outdoor karena memang tempatnya kita dipakai gitu loh. Soalnya ini outdoor, kalau misalnya ada kebisingan kontennya, ya mohon maaf aja gitu ya. Marhabannya Ramadan guys. Iya, guys. selamat Ramadan, menunaikan ibadah puasa Bagi yang dan nggak puasa. segera mungkin Anda mudik, soalnya ketika Anda tidak mudik di Hamin sekian, Anda tidak boleh mudik Iya. sama sekali. Seperti itu ya kurang lebih ya. Iya Bun, nggak boleh mudik Bun. Ngomong-ngomong, ini Anda mau cerita apa? Sorry ya, ini bising sekali ya. Ini mau cerita tentang kisah percintaan Anda dengan pacar yang baru ya? Iya Bun, jadi saya mau menceritakan soal kisah. Apa aja? Jadi saya mau menceritakan soal kisah saya dengan Mimi Peri. Mimi ini siapa nama aslinya? Nama aslinya tuh Putri, orang Aceh Bun. Jadi aku kenal sama Putri ini juga dari hasil YouTube ini. Ya meskipun nggak terlalu booming, tapi dari keseringan bikin konten akhirnya aku dapet cewek Bun. Iya, follower nambah dong. Ya nambah Bun, tapi banyak yang nggak follow back. Kenapa gak di fallback? Aku sama Mimi Bun. Padahal Mimi itu ya kalau menurutku sih memang karena LDR akhirnya Ya, nih. lebih menjaga konsisten dan fokus sama satu wanita. Sebenarnya dia wanita juga sih aslinya. Dan LDR-nya tuh sangat jauh bro jaraknya Bu. Surabaya Aceh ya. Surabaya Banda Aceh bro, dari ujung ke Pulau Jawa. Jadi aku kenal Mimi tuh singkat dari YouTube. Nggak tahu ya, dia tuh tahu aku dari YouTube. Terus habis itu dia udah follow IG aku, terus nge-DM. Terus habis itu ya aku respon lah. Terus aku kan lihat profilnya, wih lumayan Tapi kan nih. yang Anda respon bukan Mimi aja sebenarnya, kan banyak waktu itu. Iya waktu itu banyak. Cuman kan aku kok ngerasa beda ya, kayak ngerespon Mimi ini kayak lebih cocok aku sama Mimi nih. Dari pertama kan dia dari bentuk profil face oke. Habis itu kan aku pertama itu iseng, terus aku tanya-tanya lah nama, kenalan lah, intro nama, terus dia umurnya tuh 3 tahun di bawahku. 3 tahun di bawahmu, berarti lebih muda ya? Iya, dia tuh umur 20, aku umur 23. Jadi aku tuh kenal Mimi tuh dari bulan November 2020. Oh, berarti kamu awalnya itu di DM gitu ya? Iya, di DM, di follow, terus aku follow back, terus aku lihat profilnya, oh oke lah masuk, cantik ya. Terus berjalannya waktu, kamu komunikasi sama dia seperti apa? Cuman 2 hari loh aku langsung jadian sama dia. Inilah kisah perkenalan dari sosial media ya. Jadi teman-teman buat pelajaran semua, kalau misalnya sosial media itu memang bisa buat mencari jodoh meskipun jodohnya sesama perempuan. Nah, kan kita DM-an ya, Mas sempet tanya kan, jaraknya tuh terlalu jauh, tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba dulu. Habis itu kita move WA. Move WA ya. Move WA, tuker-tukeran WA. Akhirnya kita WA-an kok nyaman. Akhirnya kita video call. Itu pertama aku nggak ada kata nembak loh, nggak ada kata nembak. Berarti perjalannya waktu nyaman-nyaman, akhirnya Nyaman-nyaman di nggak tanggal ada kata 18 nembak sampai sekarang. Nggak ada. Terus tanggal 20 aku video call dia. Terus aku lihat nih, kok aku makin nyaman. Habis itu ya udah, dia bilang kita udah jadian nih ya. Terus aku bilang aja iya kita udah jadian gitu. Terus hari ke hari kan komunikasi terus, telepon, habis itu video call, WA, kita nyaman meskipun kadang kita ada selisih bahasa ya kan. Kadang aku nggak ngerti bahasa dia, dia juga nggak ngerti bahasa aku.
Terus habis itu kalau formal pakai bahasa Indonesia terus-terusan kan namanya aku ini orang Jawa ya Mas ya, lebih suka pakai bahasa Jawa kan. Tapi dia tuh nggak ngerti, akhirnya jadi lelucon. Contohnya apa leluconnya? Contohnya gini, edan, dia tuh nggak ngerti edan, dikira edan itu sarden. Sarden aja ya. Terus apa lagi? Terus gendeng, dia tuh nggak ngerti gendeng, dia kira tuh gendeng itu gandengan tangan. Lucu sekali ya. Ya, terus habis itu aku tuh sering jahilin dia, kayak aku bilang aku lagi makan nih sayur meledos. Dia tuh nggak ngerti sayur meledos. Padahal ya nggak ada sayur meledos kan Mas ya. Terus aku bilang aku lagi bikin nasi goreng kampret nih, padahal kan nggak ada. Ya, cuman kan memang bahasanya Aceh sama Surabaya kan beda, malahan berbeda jauh. Cuman kalau misalnya bahasa Indonesia kan lebih ke formal, iya. Seluruh Indonesia tahu lah gitu. Akhirnya kan dia balas dendam tuh, dia kan nggak ngerti bahasa Jawa, dia balas dendam ngomong sama aku pakai bahasa Aceh. Tapi kan di dalam bahasa yang kamu ucapkan ke dia itu nanti kan ditanyain ini artinya apa. Tapi akhirnya kan kamu ngasih tahu artinya apa gitu. Dia mulai tahu kayak kon dalam bahasa Jawa kan artinya kamu. Kamu, jadi dia lebih sering panggil kon sekarang. Bukan kamu. Kalau di Aceh tuh terus ada panjangnya enggak? Apa? Ada panjangannya enggak? Tol. Nah, terus habis itu kalau di bahasa Aceh, kamu itu bahasa Acehnya itu ke. Jadi kayak apa ya? Kayak saling ngajarin bahasa gitu loh. Habis itu nyaman karena kita sering lelucon nggak jelas. Habis itu kita sering video call nyaman, dan aku punya rencana buat mau pergi ke Aceh buat nyamperin Mimi. Ada rencana tapi kan? Iya, ada rencana. Tapi kamu ketika berkomunikasi sama dia itu kan nggak cuma komunikasi telepon, video call aja. Terus kalau misalnya kan kamu di sini sebagai laki-lakinya, sebagai laki-lakinya otomatis ketika laki-laki mempunyai keinginan lebih, aku minta ini dong, kan udah malam nih. ada pernah kan nggak? Pernah kan hubungan aku sama Mimi sampai sekarang kan udah berjalan. Alhamdulillah 5 bulan ya. 5 itu bulan. Aku sebagai laki-laki ya pasti ada keinginan buat minta ini minta itu, tapi kan nggak aku publikan kan, itu pasti ada. Terus kan inilah kita kan sebagai laki-laki ya Mas ya, harusnya kan harus peka. Jadi kalau aku ada rezeki ya, kalau misalkan dia nggak ada, kayak contoh kecil nggak ada paketan lah, aku beliin gitu. Karena kan itu juga penting buat komunikasi sama aku. Terus kalau aku ada rezeki lagi, terus kalau misalkan dia pengen beli skincare ya aku kasih, meskipun nggak banyak, meskipun LDR gitu loh. Jadi untuk sementara ini tuh kayak kita tuh selama hubungan LDR itu benar-benar harus saling ketat gitu loh Mas, karena kita LDR saling kan. Iya, harus saling menjaga. Kayak email aku masuk di HP dia, email dia masuk di HP aku. Dan satu lagi, cewek aku ini baru pertama kali belok sama aku. Oh, yang siapa, Putri ini? Iya, kan? Tapi seberapa besar uang yang kamu pernah kasihkan ke dia? Oh, nggak banyak kok, nggak belum sampai 1 juta, belum sampai, nggak banyak. Cuman ya ada sedikit kan, ya namanya kita sebagai pacar ya Mas ya. Kan sebagai laki-laki tuh harus peka. Kan kadang ada buci yang malah minta fame, itu kan nggak pantas kalau buci minta fame. Tapi kamu pernah dikasih sesuatu nggak ke dia ketika berkomunikasi gitu? Misalnya dikasih dibeliin pulsa ataupun dikasih uang buat jajan. Kan gaji kamu di kerjaan sangat minim sekali. Kapan hari aku sempet dikirimin dendeng Aceh, dendeng rusa Aceh. Dikirimin dari sana? Iya, lewat. Sulit sekali. Tapi alhamdulillah nggak basi, Pak. Nggak basi ya? Nggak basi. Tapi kalau misalnya basi kan seenggaknya kamu lebih menghargai. Ya kamu makan nggak apa-apa, ini buktinya. Meskipun basi saya makan. Dendeng rusa Aceh, jadi nyampe Surabaya sekitar 4 hari, tapi alhamdulillah nggak basi. Selain dendeng Aceh apa lagi? Dendeng Aceh terus gantian, kalau aku nggak ada paket dia gantian ngasih aku. Tapi aku tuh bukan tipe kalau orang yang gampang minta sama cewek itu Mas. Jadi kalau aku nggak punya paket ya aku mending minta orang tua aku gitu. Terus kalau pulsa ya mungkin kalau aku lagi nggak ada pulsa terus dibeliin pulsa 10.000 gitu, nggak banyak, tapi kan dari situ udah kelihat bentuk dia tuh bisa timbal balik, bisa diajak gantian gitu loh Mas. Tuh terus
posisi dia saat ini kan masih kuliah Masih kuliah ya? di semester 4. Ya. Nah, terus kita tuh kedepannya tuh ada rencana, tapi tunggu dia lulus kuliah dulu. Lah ini apa namanya? Ketika kamu dikirimin dendeng sing ini, yang ini ada ada sesuatu yang selain dendeng itu apa lagi? Pap. Pap itu kira-kira kalau misalnya seminggu berapa kali? Aduh. Nggak terjadwal, Mas. Kan tergantung keinginanku. Tergantung mood ya. Iya, nggak terjadwal, tapi dari situ kan dari bentuk aku nyaman, dari bentuk meskipun kita belum pernah ketemu dan baru kenal tuh rasa sayang tuh udah tumbuh, udah mulai punya rasa cemburu meskipun kita nggak pernah ngerti bentuknya orangnya kayak gimana, tapi udah pernah kayak cemburu, rasa sayang itu pasti. Jadi buat kalian yang para LDR itu kalian nggak usah khawatir, pokoknya saling kepercayaan. Memang rawan sih hubungan LDR itu, memang rawan kadang, apalagi jaraknya sangat jauh ya. Kalau Surabaya Jakarta masih bisa ditempuh lah ya, masih bisa ditempuh meskipun jalan kaki, tapi nyampainya 1 tahun. Tapi aku pernah rencana loh, pengen ke Aceh naik motor karena bokeh. Tak lihat di map 3 hari, Pak. 3 hari tapi kamu keleleran, nanti makanya nggak tahu makan apa, terus nggak tahu nanti sampai sana atau enggak. Palingan kalau misalnya nyebrang laut kan? Enggak, mapku lurus matamu. Nggak, pastilah nyebrang laut itu kan. Palingan nanti kapalnya tenggelam. Tapi mapku Surabaya Aceh, tak lihat itu cuma lurus terus lewat tol yang biasanya aku lewatin. Tidak seperti itulah anjing. Itu terus aku karena rasa keinginanku buat ke Aceh tuh kuat ya, Mas ya. Aku sampai tiap hari tuh ngeliatin tiket pesawat. Ketika kamu dikasih pap kan otomatis ada 1 kali kan ada 2 kali. Iya. Nah, ada 1 kali kan ada 2 kali. Habis itu kan secara tidak langsung ketika kamu ingin ataupun nafsu itu lebih, kamu bisa minta lagi kan. Kalau untuk itu aku masih belum ya, Mas ya. Soalnya kan ya kan mungkin dia tuh kayaknya cewek aku nih tipe cewek yang polos gitu loh. Ya kan nggak tahu apa-apa memang. Terus dia juga baru pertama kali belok, jadi tiap kali aku minta itu dia ya ada sedikit menolak, kayak malu dan sebagainya. Aku maklumin, aku nggak maksud. Tapi nanti tunggu pas ketemu baru. Tapi misalnya ketika dia ngasih pap gitu, pernah bilang ini dihapus ya, ini di save ya, ini gitu. Nggak ada pernah bilang kayak gitu. Nggak, ya udah dibiarin gitu aja. Terus kalau aku pribadi sih nggak aku hapus juga ya, karena kan itu kenang-kenangan. Iya, mata deh Kenang-kenangan ketika kamu pengen. Habis itu nanti kalau misalnya dia memang teleponnya nggak aktif ataupun dihubungin nggak bisa, kamu bisa melihat ini. Nggak punya. Nggak. Jadi kayak apa ya? Alhamdulillah juga nggak pernah telepon nggak aktif tuh nggak pernah. Selalu kita tuh ada komunikasi, meskipun aku sendiri kan sibuk kerja ya sampai malam, tapi ya kerja sambil teleponan, meskipun nggak ngomong tapi teleponannya. Mau dia kuliah juga kita teleponan gitu. Sulit sekali, Jo. Iya, dari bangun tidur sampai mau tidur tuh telepon terus aku, meskipun nggak ngomong. Tapi menurutku daripada kan Aceh sama Surabaya kan memang jauh. Sebenarnya banyak sih orang-orang di Surabaya itu yang memang lebih baik ataupun lebih cantik. Mungkin kamu kan belum tahu kalau misalnya memang yang di Surabaya itu banyak. Kenapa Anda sampai sejauh itu LDR di Aceh gitu? Apa ya? Ya memang banyak cewek-cewek di sekitar aku, di Surabaya, Sidoarjo, bahkan di Jakarta juga bisa. Cuman ya itu tadi loh, karena kita udah merasa nyaman gitu loh. Karena kenyamanan. Toh kalau anak-anak Surabaya aku juga udah tahu, paling anak-anak Surabaya segini-gini aja, situ aja. Jadi aku mau mencoba sensasi yang beda, dan ternyata aku lebih nyaman sama yang jaraknya jauh. Meskipun banyak temen aku yang komplain jauh terlalu jauh dan sebagainya, tapi ini yang jalan ini kan aku. Jadi kayak aku tuh ngerasa kayak nyaman, dan aku will be fine gitu meskipun jarak aku jauh gitu. Oke.
Tapi ketika Anda jarak jauh hanya menikmati via online kan. Kalau misalnya yang di Gresik ataupun yang di Sidoarjo kan kamu bisa ketemu langsung terus habis itu mantap-mantap. Tapi kalau yang deket-deket ini kan aku udah pernah ngerasain, dan setelah aku pacaran sama Mimi ini kan aku udah lost contact sama semua cewek gitu loh. Nah, semua cewek yang kontak pun hanya sekedar saya hello kan. Dan aku tuh kayak udah nggak tertarik sama sekitarku. Iya, kayak udah nggak tertarik sama sekitarku karena apa ya, cukup punya trauma jelek sama pacaran yang deket-deket kayak gitu, Mas. Tapi dari ceritanya Aul ini bisa diambil hikmahnya ketika memang kita LDR itu tidak membuang waktunya cuman mungkin telepon aja, terus habis itu tidak uang banyak-banyak, tidak mengeluarkan uang banyak-banyak, terus bisa palingan cuma SMS WA sama telepon gitu, tetap bisa merasakan ketawa meskipun jaraknya LDR, terus tetap bisa merasakan nyaman meskipun jarak kita LDR gitu loh. Semua itu tergantung pribadinya orang masing-masing, tergantung kita yang menjalani. Kadang ada yang LDR ya, tapi kadang ada orang yang mikir, halo LDR aku bisa lah jalan sama ini, dia juga nggak tahu dan sebagainya. Tapi tergantung pasangan kita, dan alhamdulillah pasangan aku ini kalau dia kemana-mana itu bilang dan telepon nggak boleh mati, dia bilang. Begitupun aku, kalau aku kemana-mana bilang dan telepon juga nggak boleh mati. Jadi oke lah, itu komitmen kita berdua. Jadi kadang malah ada yang nggak LDR tapi malah masih bisa dibohongi gitu kan. Jadi Oke, mungkin segitu aja konten kita hari ini. Nanti kalau misalnya memang nanti bakal ada cerita selanjutnya. Perjalanan aku ke Aceh yang bakalan dari Aulia, katanya ini memang mau ke Aceh. Mungkin segitu aja, nanti ada bakalan cerita-cerita selanjutnya. Mungkin see you next time, dan thank you. like, comment, and subscribe.